Bismillahirrahmanirrahim. Detikers, beberapa hari belakangan ini di bulan Ramadan, saya seringkali mendapatkan pertanyaan, mengapa doa orang lain dijawab oleh Allah, sementara saya sudah cukup lama berdoa kepada Allah, tetapi saya tidak pernah merasa bahwa apa yang saya panjatkan kepada Allah itu dikabulkan. Perlu kita bedakan antara berdoa dan meminta. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Doa itu keadaan seseorang bertawajuh kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan hatinya untuk meminta sesuatu yang dia inginkan, tetapi doa itu dianjurkan oleh agama bersifat global. Misalnya, doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat yang berujung dijauhkan dari api neraka kelak. Hadis-hadis Nabi juga seperti itu. Ya Allah, saya memohon diberi rezeki yang halal. Ini doa. Sementara kalau permintaan itu dilatar belakangi oleh hawa nafsu manusia, oleh kepentingan manusia, oleh kebutuhan setiap orang. Ada orang yang meminta pangkat tertentu, ada orang yang meminta jabatan tertentu, ada orang yang membutuhkan harta tertentu, maka ini oleh guru saya dikatakan sebagai permintaan. Doa itu seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'uni, berdoalah kalian kepada saya, astajib lakum, maka saya akan menjawab doa-doa kalian. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Detikers tersebut, saya ingin sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menjawab doa kita, tetapi belum tentu memberi apa yang kita minta. Kalau saya dalam doa meminta kepada Allah, ya Allah, berikan yang baik untuk saya di dunia. Sementara permintaan saya, ya Allah, berikan kepada saya mobil yang bagus. Tafsir dari fid dunya hasanah saya kaitkan dengan kendaraan yang mewah misalnya. Maka di sini boleh jadi Allah tidak memberi apa yang kita minta, tetapi Allah menjawab doa kita. Ketika saya meminta sesuatu yang baik di dunia ini, maka Allah memberitahu kepada saya dalam bentuk pemberiannya, Faiz, yang baik untukmu di dunia ini, itu kalau kamu tidak punya kendaraan. Kalau kamu punya kendaraan, belum tentu nanti kendaraan yang kamu miliki itu akan mendatangkan kebaikan buat hidupmu di dunia ini. Oleh karena itu, Detikers, sejatinya kita tidak boleh menafsirkan doa kita dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Kita tidak boleh membatasi istijabahnya doa, dikabulkannya doa dengan melihat apa yang menjadi bagian dan takdir kita. Boleh jadi apa yang Allah berikan kepada kita, disitulah sejatinya kebaikan. Apa yang tidak Allah berikan kepada kita, itu bukan berarti Allah tidak memberi kepada kita. Boleh jadi itu sejatinya adalah pemberian dari Allah. Saat kita misalnya berdoa, ya Allah minta sehat, tetapi Allah justru memberikan kita sakit. Tetapi dalam sakit itu kita bisa belajar bersabar. Dalam sakit itu ada dorongan, misalnya untuk membaca Al-Quran. Dalam sakit itu kita kemudian didorong untuk banyak beristighfar, banyak melakukan muhasabah. Sementara seandainya kita diberi kesehatan, kita justru jauh dari Allah. Maka saat kita tidak diberi kesehatan, tetapi diberikan tadarru'
khosyah, kehusuan berdoa kepada Allah, sejatinya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikamnya, kalau orang bisa memahami mengapa dia tidak diberi oleh Allah, sejatinya tidak diberi itu sama dengan pemberian. Saat kita tidak diberi kesehatan tetapi diberi keinginan untuk banyak berzikir mengingat Allah, sejatinya Allah sedang memberi kebahagiaan hakiki kepada kita dalam bentuk sakit yang melahirkan kesabaran dan sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, detikers, dulu guru saya berpesan kepada saya, kalau kamu melihat Allah memberi sesuatu kepada orang lain, jangan kamu hanya sebatas melihat pemberian itu, tetapi kamu perlu tahu, boleh jadi ada sesuatu yang Allah berikan kepada orang itu, tetapi pada saat yang sama ada yang hilang dari orang itu. Ada orang yang diberi oleh Allah kenikmatan duniawi, tetapi dicabut dari dirinya kenikmatan berdoa kepada Allah. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam himpitan kehidupan, tetapi diberikan oleh Allah kepada orang tadi kenikmatan berdoa dan bermunajat kepada Allah. Oleh karena itu, detikers, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jangan pernah memberikan justifikasi setelah lamanya kita berdoa, tetapi tidak ada perubahan materi dalam kehidupan duniawi kita. Boleh jadi Allah mengabulkan doa kita bukan pada aspek pemberian materi, tetapi rohani yang indah, rohani yang selalu tunduk kepada Allah, rohani yang selalu mengakui keterbatasan seorang manusia di hadapan iradatillah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang selalu tunduk kepada Allah, hati yang selalu melihat bahwa apa yang menjadi nasib dan takdir kita adalah karunia terindah dari Allah. Mudah-mudahan kita diberi mata yang bisa melihat bahwa semua yang diberi oleh Allah di sana ada esensi Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.